Tarik nafas dulu. Ini lumayan agak nyesek. Kayak lo pasti followers gue tahu dan paham banget gue nggak pernah komenin tentang satu masalah yang sedetail, maksudnya kayak detail gitu lo ngomenin satu masalah misalnya lagi viral atau apa gitu. Tapi kali ini mohon maaf ya, udah kesel banget. Boleh ya gue ngomong sekali-sekali? Bapak-bapak penjual es teh, sakit ikutan nyesek banget gue ngelihatnya, tau gak lo? Kayak kalau lo mau ceramah, lo menyebar kebaikan, aura lo tuh yang adem. Dan gak usah apalagi pakai kata-kata goblok. Itu tuh gak pantes banget, tau gak, gak etis banget. Tapi gitu ya, emang di hidup ini nyata, orang yang direndahin, yang dijatuhin sama orang lain, diangkat derajatnya sama Allah. Itu termasuk dizolimin, ya, selalu diangkat derajatnya sama Allah. Tapi yang ngejatuhin, dia yang nyungsep. Nah kayak yang ini nih. Terus sekarang bapak-bapak itu tuh bahagia, alhamdulillah. Banyak yang ngasih hadiah ke tuh bapak, alhamdulillah. Seneng gue, ikutan seneng banget liatnya. Nah yang satu ini malah kelar kan, image-nya kelar banget di mata orang-orang. Gue sampai gemeter, bikin video gue sampai gemeter. Tunggu. Jadi gini ya, lu lihat deh orang-orang yang ketawa, ikut-ikutan ketawa di samping maupun di belakangnya. Lu juga, lu pada kenapa lu? Tak lu pikir lu lucu pada gitu, keren lu pada ketawa rame-rame gitu. Cerit pembawaannya kayak orang-orang yang suka ngelabrak kalau di sinetron tuh gak? Kalau lu lihat videonya tuh abis ngatain goblok, dia langsung kayak ketawa-tawa gitu ke temennya, goblok. Dia anjir, gue bilang apaan sih? Ya, pokoknya gue gak pernah deh bikin kayak begini-gini nih, gue ngungkapin kekesalan gue, gak pernah. Cuma kali ini udah gak bisa gue tahan, mohon maaf. Dan dia tuh katanya udah minta maaf sama bapaknya. Ya udah, kalau udah minta maaf ya udah, gitu loh. Bapak itu juga pasti maafin. Semua orang bisa memaafkan, tapi lupa kayaknya enggak deh. Bisa sampai mati juga kayaknya, sampai kapanpun lupa ya enggak gitu loh. Kok disakitin. Bisa gak sih tapi diganti aja yang lebih berwibawa, beradab, lebih enak pembawaannya, adem, gak arogan, gak kasar, tau gak lo? Yang adem gitu loh. Pemuka agama, ceramahnya yang enak gitu loh. Jangan yang kayak, ya elah, tau deh capek gue. Gus, lu ngapa? Lu ngapa sih bikin orang gedek banget? Lu kan pemuka agama, tokoh agama. Bisa-bisanya lu begitu tingkah laku lu. Gue gedek banget, gue nonton deh. Lu kan pemuka agama ya. Masalahnya itu kan orang kecil gitu, ya kan? Kalau nggak mau bantu nggak, kalau gue nih ya, kalau lu nggak mau bantu, jangan ngecengin gitu. Sekarang lu minta maaf, lu kenapa takut miskin? Bilangnya bercanda. Kalau mau bercanda jadi pelawak, jangan jadi pemuka agama. Tuh kalau gue yang ada di situ tuh, gue rempar lu. Pakai kacamata mulu lagi lu. Kenapa emang mata lu bicek? Hah? Nggak bisa ngelihat itu? Udah ketawa kenceng banget lagi ngecengin orang. Ih, kalau gue beneran ada di situ ya, gue lempar muka lu se-ST disemutin lu. Gak penting gue ilmu banyak, gak punya adab, gak bisa ngargain orang, gak penting gue. Lu kocak banget lu, setan. Iya, sebenarnya menyisipkan humor dalam sebuah ceramah, di tengah-tengah ceramah, itu gak salah ya sebenarnya, karena itu bermanfaat juga untuk membuat pendengar tidak jenuh ya teman-teman. Tapi apa yang dilakukan Gus Miftah ini sebenarnya gak lucu. Nah inilah resikonya kalau kita mau bikin sebuah komedi tetapi tidak bisa bikin itu lucu, itu beresiko jadi menyinggung. Nah dia komedi itu kalau nggak lucu beresiko menyinggung, dan inilah yang terjadi pada jokes ya, menurut Gus Miftah, dan yang membelakan itu sebuah guyon candaan ya, tetapi karena tidak kena lucunya di banyak orang sehingga jatuh-jatuhnya membuat orang marah. Memang itu resikonya ya teman-teman, dan ditambah lagi ya tidak bisa kita pungkiri ekspresi bapaknya itu benar-benar kasihan sih, dia tidak bisa membela diri dari kondisi itu. Dia hanya berdiri begitu dan dikata-katai begitu, ya siapapun orang normal pasti hatinya itu
sulit gitu melihat lucunya itu ya teman-teman kalau kita simak ya. Kita lanjut ya videonya. Apa dia bilang ya, kalau udah nggak laku ya takdir apa gitu pokoknya. Apa dia bilang takdir. Sebenarnya itu kalimat yang nggak pantas untuk seorang yang ngaku ulama terhadap orang yang kecil. Ya dia enak cari makannya ngomong. Ya dia enak cari makannya dengan ngomong. Si bapak nyari makannya dengan keringat. Kalau menurut Bunda lebih salut sama bapak ini. Karena dia mencari duitnya dengan menjual es jalan sana jalan sini. Dia lebih, kalau aku ya, kalau ditanya Bunda aku lebih memilih bapak ini karena dia jualnya dengan terhormat, dia jualnya dengan berusaha payah. Beda sama yang ngoceh ngomong dapat duit. Beda. Hanya sekedar menyampaikan dakwah cuman gitu-gitu doang dibandingkan sama si bapak ini. Sama-sama beda bidang. Karena kalau untuk Bunda ya, aku lebih menghargai si bapak ini. Karena bapak ini walaupun dia bukan seorang yang paham agama, tapi dia menampakkan bahwa dia mencari duitnya dengan berusaha payah. Nggak cuman modal ngomong, teriak-teriak, dapat duit. Menyampaikan kalimat-kalimat yang baik, tapi nyatanya memojokkan orang yang sedang jualan. Woi, es tehmu masih ada nggak? Masih. Ya dijual goblok. Ya dijual dulu. Kalau nggak laku berarti itu takdir. Nggak lucu anjing. Lo yang ketawa-tawa juga pada goblok. Orang kayak gitu masih aja ditonton, masih aja dianut, masih aja diikutin. Siapa yang ngajarin manggil Gus? Adabnya aja nggak ada. Gue dulu juga pernah jualan es cincau. Zaman gue kuliah ya, cari lebihan. Awal-awal gue pernah ngerasain dalam satu hari jualan gak ada yang laku sama sekali es cincau gue. Gue sampai ngumpet, cuman buat ngelap air mata gue yang jatuh. Setiap hari gue buka dari pagi, jam 9 pagi, kalau sampai siang belum ada yang laku, pasti air mata gue jatuh. Pasti gue ngumpet dulu di pojokan. Jadi gue tahu banget perasaan bapaknya itu yang nanggul es teh manis dan aqua di kepalanya itu. Daripada lo hina, mending lo borong semuanya anjing. Iya benar kata si kakaknya ya. Kita itu cenderung lebih mudah timbul rasa iba kita ketika melihat seorang yang dagang itu sepi, itu mudah sekali kita rasa ibanya itu muncul. Sehingga timbul dorongan beli kasihan itu. Dibanding orang yang mau minta-minta, itu lebih mudah rasa iba muncul ketika melihat seseorang yang dagangannya itu belum laku. Itu kalau saya pribadi itu lebih mudah seperti itu dibanding melihat orang yang meminta-minta, melihat orang yang dagang itu lebih mudah timbul rasa iba ya teman-teman. Tetapi entah kenapa Gus Miftah bisa bercanda seperti itu. Kita tidak habis pikir aja gitu ya teman-teman. Kita lanjut. Kok bisa ya orang yang di panggung ketawa? Nggak bisa. Bisa ya. Ya Allah, semoga Bapak jadi rezeki yang luas. Semoga habis ini rezekinya Bapak lancar ya Allah. Semoga habis ini rezekinya Bapaknya lancar ya Allah. Semoga kuat sakit hatiku ya Allah. Ya Allah, semoga kalian semua yang nonton kalau diberikan rezeki yang lebih oleh Allah, semoga rezekinya bermanfaat bagi orang banyak. Dan semoga ketika kalian udah dikasih tinggi sama Allah, jangan pernah merendahkan orang ya guys. Aku cuman kayak mikir kalau itu ayahku, pasti hatiku sakit banget. Ini bukan ayahku aja, hatiku sakit banget ya Allah.
Sedih banget. Sedih banget ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bagaimana perasaan si bapak ketika dia pulang ke rumahnya dengan air mata menetes, hatinya menangis, udah jualannya nggak laku, ya, Itu dia kan. digoblok-goblokin karena dia memang. Anda siapa? Anda siapa? Hah? Aku nggak melihat ilmumu. Aku nggak melihat ilmumu. Seorang Gus Miftah ya, Gus besar dan dikenal sama rakyat Indonesia, bisa-bisanya ngatain pedagang es. Es teh muji oke ra? Masih. Yo kono didol goblok. Jujur gue bukan orang yang paham agama banget. Jujur gue makhluk manusia yang jauh dari kata suci dan sempurna. Gue juga bukan orang yang berintelektual tinggi banget gitu, enggak. But at least setidaknya gue masih punya peri kemanusiaan, gue masih punya perasaan. Untuk hal-hal seperti itu, hal itu tidak akan pernah gue jadikan bahan tertawaan, bahan bercandaan di depan publik, di halayak ramai, bahkan sampai ditertawakan sama para penonton-penontonnya juga. Itu yang ketawa kenceng banget sebelahnya Gus Miftah pakai kacamata itu siapa ya? Kok dia bahagia banget sepertinya seorang pedagang ya dihina oleh Gus Miftah. Kok ketawanya terbahak-bahak banget gitu. Terus sebelahnya yang satunya lagi juga, itu bukannya anak Habib kah? Itulah pentingnya adab, etika sebelum ilmu. Ilmu itu bisa dibeli, tapi adab itu tidak bisa dibeli. Dolen dhisik. Engko larong payu wis takdir. Lucu ya? Lucunya di mana? Lucunya di mana? Jualin dulu, kalau nggak laku ya udah takdir. Apakah seperti itu bercandaan seorang Gus? Mungkin kalau itu bercandaan gue lontarkan ke temen gue gitu, temen bestie gitu, temen deket gitu, mungkin bisa diwajarkan, mungkin bisa dimaklumi. Tapi ini seorang pedagang yang kita nggak tahu, mungkin dia kerja dari pagi sampai malam, hujan-hujanan, panas-panasan, hujan-hujanan, panas-panasan untuk anak dan istrinya, tiba-tiba dikatain sama seorang Gus besar. Gue bener-bener gak habis pikir, dan Gus Miftah ini adalah salah satu kabinetnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Gue ngebayangin kalau bapak itu adalah bapak gue, karena sejujurnya bapak gue waktu masih ada ya, waktu bapak gue masih hidup gitu, beliau umur 82 tahun itu beliau masih bantuin gue jualan loh. Beliau masih bawain barang dagangan gue ke sekolah anak gue buat dijualin. Itulah perjuangan seorang ayah mencari nafkah untuk anaknya. Padahal bapak gue udah 82 tahun saat itu. Dan di usia 83, bapak gue udah kembali ke pangkuan yang punya, udah kembali ke pangkuan pemiliknya. Gue gak ngerti Gus Miftah dan antek-anteknya yang di belakangnya dia itu yang ikut tertawa itu merasakan gak sih? Berpikir ke sana gak sih? Atau memang bercandanya dia seperti itu ya? Dan by the way, ada yang udah klarifikasi semalam gitu ya, apa kapan gitu? Semalam apa tadi subuh gitu, udah ada yang klarifikasi katanya memang ceramahnya Gus Miftah konsepnya seperti itu. Apakah dalam setiap ceramahnya Gus Miftah itu memang harus memaki dan menghina pedagang yang lewat saat beliau ceramah? Bahkan gue baca komentar ya, tanya jangan ditonton sepotong-sepotong dong, tontonnya sampai habis. Itu di akhir juga Gus Miftah beli dagangannya sampai habis. Masalahnya bukan masalah dagangan dibeli sampai habis, masalahnya itu soal adab, memaki, mengolok-olok, mentertawakan. Itu loh yang dipermasalahkan, bukan masalah dia beli dagangannya sampai habis. Bahkan videonya Gus Miftah itu sudah menarik perhatian admin Gerindra ya, dan sudah ditanggapi gitu. Saya ingat ini. Saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap kali keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu, dengar kan Gus Miftah? Itu kata Bapak Presiden loh. Memanusiakan manusia itu ternyata sesulit itu ya, karena ternyata masih banyak loh manusia yang tidak bisa memanusiakan manusia dan tidak berperi kemanusiaan. Setiap pekerjaan yang halal, apapun pekerjaannya, mau pemulung, tukang bajai, supir, pedagang es kaki lima, pedagang es bakul dan segala macamnya, itu tidak sepantasnya untuk diolok-olok dan ditertawakan. Netizen akhirnya open donasi untuk bapak penjual es yang diprank Gus Miftah, guys. Ramai ya di sosial media tentang bapak penjual es teh yang diprank Gus Miftah dan diolok-olok juga gitu loh, guys. Nah, di sini netizen ini pada open donasi nih rame-rame untuk bapak penjual es ini. Dan sebagian hasilnya sudah diberikan ya di video yang ini gitu. Di keterangan video yang ini, bapak ini mempunyai 2 anak gitu guys, dan yang masih sekolah semua gitu. Dan selain menjual es gitu ya guys, bapak ini itu hanya tukang kayu atau pencari kayu aja. Bapak ini bercerita kalau pernah menjual es itu 1 hari 1 malam hanya laku 1 biji aja, atau hanya laku 10.000 aja gitu guys. Nah di sini sangat penting ya untuk menghargai seseorang gitu loh. Sangat penting untuk menghargai profesi semua orang. Jangan diolok-olok, jangan dihina, ataupun sampai menyakiti hatinya di depan umum. Atau menghinanya di depan umum, mempermalukannya di depan umum, itu nggak boleh ya.
Semangat ya untuk Bapak penjual esnya. Semoga netizen-netizen ini juga yang membantu juga dilimpahkan rezekinya gitu. Bapak juga dilimpahkan rezekinya. Mungkin Bapak penjual es hari ini gitu ya, ini adalah momen dimana Allah Subhanahu Wa Taala itu sedang menaikkan derajat Bapak penjual es ini gitu, dengan lewat viralnya video ini gitu. Gue yakin pasti di antara kalian ada yang nangis karena ngelihat video Bapak penjual es dihina dan ditertawakan di depan banyak banget orang. Dan yang menghina itu justru adalah tokoh agama yang banyak banget pengikutnya. Gue tuh gak sanggup banget nahan air mata waktu bapaknya itu tarik nafas, terus kayak nahan kesedihan gitu loh, kayak nahan malu. Iya benar. Dan gue masih gak habis pikir, orang-orang di sebelah tokoh agama itu malah pada ketawa kenceng banget. Gue gak ngerti di mana lucunya ngatain orang kayak gitu. Gue gak kebayang sedihnya waktu bapak itu ditanya dagangan kamu masih banyak. Mungkin dikira bapaknya mau diborong kali ya, dia udah happy kali jawab iya. Ternyata buat dikata-katain doang. Aduh, semoga banget ada orang baik yang bisa menjangkau bapak itu dan kasih bantuan buat bapaknya. Udah ya. Dan semoga bapak itu dikasih kebesaran hati untuk memaafkan apa yang dia dengar dan dia alamin malam itu. Amin. Ada salah satu penceramah yang mengolok-olok tukang es, lalu juga memperlakukan istri di depan umum dengan memegang kepalanya dan mengoyak-oyak kepala istrinya itu di depan umum. Dia adalah seorang penceramah, seseorang yang mampu untuk bisa memberikan motivasi agar supaya memiliki nilai-nilai kehidupan yang lebih baik. Sangat disayangkan makin kesini kok gue ngelihat lebih tepatnya makin jumawa ya. Lupa napak tanah gitu sepertinya. Dan biasanya kalau orang jumawa itu kelihatan nada bicaranya, tata bahasanya, gesturnya, dan bagaimana cara dia minta maaf. Itu. Ini sih saran aja dari orang yang emang suka dengerin ceramah. Yang baik lah Pak. Karena ilmu yang akan Anda bagikan itu akan Anda bawa sampai dengan ke liang kubur kan pasti faedahnya. Masa ngebagiin ilmu ngolok-ngolok tukang es? Masa ngebagiin ilmu itu dengan mengoyak-ngoyak kepala istri di depan umum seorang kepala rumah tangga? Apa enggak nanti pengikutmu akan ngikutin hal yang sama kelakuannya seperti itu? Tolong ya Pak, yang baik Pak. Yang itu sakit hati banget lihat penjual es yang diketawain di depan banyak orang. Maksudnya itu dia tuh kerja sampai malam gitu jualan es, tapi bisa-bisanya diketawain kayak gitu. Terus ngomong pulang-pulang istrinya hamil. Ini hamil siapa? Bayangin ngomong kayak gitu, jahat banget ih. Gue baru banget bangun tidur terus ngeliat video yang dipost sama teman gue di story Instagramnya, dan gue bener-bener sakit hati banget. Sesakit hati itu pas gue ngeliat videonya. Mau tahu video apaan? Video orang yang terkenal baik dengan agamanya terus tiba-tiba ngatain orang yang jualan es teh dengan kata-kata yang gak pantas, yaitu dengan kata-kata goblok. Abis itu antek-anteknya ketawa yang bener-bener ketawa ngakak. Padahal itu gak lucu sama sekali. Bener-bener gak lucu sama sekali. Kalau emang gak mau ngeborong es tehnya, minimal gak usah ngatain. Emangnya gak sadar kegiatan yang lagi dilakuin di situ tuh apaan? Mendingan lepas dulu tuh semua atribut keagamaan baru deh ngatain orang. Gue cuman berdoa semoga keturunan kalian atau keluarga kalian gak ada yang diperlakukan kayak gitu. Kayak apa yang kalian lakuin ke bapak itu di depan banyak orang. Ya, untung videonya viral. Nah, pertanyaan saya, kalau tidak viral bagaimana? Bapak itu tentu akan menyimpan sakit hati kepada sosok yang dianggap mengerti agama, menjadi kepahitan. Lama-lama bisa jadi bapak ini persepsinya menjadi buruk. Kan ini sebenarnya seorang Gus Miftah malah memberi dampak buruk gitu ya. Bukan lagi memberikan dampak, memberi harapan, membuat orang timbul rasa mengasihi sesamanya. Kan itu sebenarnya tujuan daripada memberikan ceramah ya teman-teman ya. Selain membuat orang bertobat, membuat orang timbul kasihnya kepada sesama, kepada Tuhan ya teman-teman, kuat imannya gitu ya, sekalipun banyak cobaan. Kan
ini sebenarnya tujuan-tujuan agung, tujuan-tujuan mulia daripada beragama itu, dan itulah tugas seorang Gus Miftah sebenarnya. Dan saya nggak mengerti juga eh, kenapa harus pakai diksi kasar itu yang saya tidak akan ulangi juga kepada bapak itu, gitu ya teman-teman. Dari sekian banyak cara berkomedi ya teman-teman, dan kenapa bapak itu malah dijadikan olok-olok, dan bukankah lebih baik sebenarnya malah dipuji? Lihat bapak ini berjuang demi keluarga, pasti suatu hari Tuhan akan angkat derajatnya. Kalau kita bekerja keras, bapak itu justru menurut saya malah bisa menjadi sebuah ilustrasi yang memberikan semangat kepada semua hadirin yang ada di sana. Tetapi kenapa malah jadi olok-olok, dan saya tidak mengerti itu terilhami dari mana. Ini harus dirunut sampai ke akarnya menurut saya. Dari mana seorang Gus Miftah bisa terilhami mengeluarkan statement itu ya teman-teman. Karena kan apa yang keluar dari mulut itulah yang ada di hati manusia, dan bagaimana kondisi hati manusia kan kita tidak fair kalau menghakimi hati manusia. Tetapi faktanya Gus Miftah membuat sebuah statement olok-olok yang membuat marah banyak orang ya teman-teman. Ya, itu respon saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis deh di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.